Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang kami hormati dosen pengampu Al-Ustadz Swabirin MPD. Langsung saja di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran kooperatif. Menurut Slavin, pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok. Peserta didik dalam satu kelas dijadikan kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 orang untuk memahami sebuah konsep yang difasilitasi oleh guru. Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran dengan setting-setting kelompok kecil dengan memperhatikan keberagaman anggota kelompok sebagai wadah peserta didik dan bekerja sama untuk memecahkan sesuatu masalah. Jadi pengertian pembelajaran kooperatif itu adalah sebuah pelajaran yang mana itu terdiri dari 4 atau sampai 5 seorang siswa yang mana hal itu bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang diberikan oleh guru. Kemudian prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif yang pertama yaitu adalah hasrat bekerja sama, yang kedua adalah keterampilan bekerja sama. Hasrat bekerja sama, prinsip bekerja sama dalam strategi pembelajaran kooperatif menjadi keharusan setiap anggota kelompok harus mampu bekerja sama antar satu kelompok yang lain. Jadi prinsip pembelajaran kooperatif itu harus memiliki hasrat bekerja sama. Tujuannya agar kita menemukan sebuah pemecahan masalah terhadap apa yang kita bahas. Yang kedua itu adalah keterampilan bekerja sama. Tidak semua peserta didik mempunyai kemampuan untuk bekerja sama dengan peserta didik lain. Ada peserta didik yang egois dan tak ingin berbagi. Dalam strategi pembelajaran kooperatif, peserta didik harus mempunyai keterampilan. Jadi yang dimaksud keterampilan bekerja sama di sini, seorang peserta didik itu tidak boleh mengedepan egonya. Karena kita itu berkelompok, jadi tujuan kita adalah menemukan pemecahan bersama-sama gitu, bukan pribadi. Dalam penerapan strategi pembelajaran kooperatif ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah ketergantungan positif. Ketika ada tugas kelompok, tak sedikit orang yang ikut terlibat aktif dalam mengerjakan tugas. Banyak peserta didik yang menumpang nama di sampul. Tentu sebuah ketergantungan yang negatif dalam sebuah tugas kelompok. Strategi pembelajaran kooperatif ingin membangun ketergantungan yang bersifat positif dan menjauhi sikap ketergantungan negatif dalam sebuah kelompok. Setiap anggota mempunyai rasa tanggung jawab dari tugas kelompoknya masing-masing. Tanggung jawab karena keberhasilan sebuah tugas kelompok sangat ditentukan oleh tugas individu, maka penting bagi guru untuk menanamkan sikap tanggung jawab individu. Jika semua peserta didik sudah mengerti bahwa tanggung jawab kelompok juga menjadi bagian dari tanggung jawab individu, tentu guru tidak perlu memberi penjelasan. Hanya saja saat ini tidak semua peserta didik mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi demi sebuah kelompok. Yaitu yang kedua adalah interaksi dengan tatap muka. Dalam proses belajar mengajar, tatap muka menjadi suatu hal yang sangat penting. Ketika terjadi sebuah proses tatap muka yang diiringi dengan pembicaraan secara tidak langsung, di sana telah ada proses menerima dan memberi pesan. Jadi seperti itu. Dari dalam proses pembelajaran kooperatif ini harus ada interaksi tatap muka agar hasilnya itu lebih maksimal gitu. Kemudian partisipasi dan juga komunikasi. Jadi dalam pembelajaran kooperatif itu ada yang namanya partisipasi dan komunikasi. Jadi setiap peserta didik itu untuk bersikap partisipasi dalam menyelesaikan tugas. Jadi gara-gara yang si A sudah pandai, yang si B diam. Jadi pembelajaran kooperatif itu tidak seperti itu. Jadi semua orang per individu itu dituntut untuk berpartisipasi dan juga komunikasi. Kemudian langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Ada beberapa langkah untuk memulai pembelajaran kooperatif, mulai dari menjelaskan materi, kemudian membuat penilaian dan juga memberikan penghargaan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang pembelajaran kooperatif. Yang pertama adalah penjelasan materi. Dalam tahap ini, guru menjelaskan pokok-pokok materi pembelajaran. Tujuannya dari pembelajaran materi ini tidak lain adalah agar guru mempunyai gambaran tentang materi pembelajaran sebelum masuk dalam tahap pengelolaan peserta didik menjadi sebuah tim. Yang kedua adalah mengorganisasikan peserta didik dalam beberapa kelompok. Yang ketiga adalah evaluasi. Yang keempat adalah memberikan penghargaan. Kemudian bab 4 penutup. Kesimpulan, strategi pembelajaran kooperatif atau gotong royong
adalah bentuk pengajaran yang membagi peserta didik dalam beberapa kelompok yang bekerja sama antara satu peserta didik dengan peserta didik yang lain untuk memecahkan sebuah masalah. Jadi kesimpulan yang pertama, yang dimaksud strategi pembelajaran komparatif itu adalah pembelajaran dengan membagi peserta didik dalam beberapa kelompok yang mana tujuannya untuk memecahkan sebuah masalah yang mana per kelompoknya itu difasilitasi oleh seseorang guru. Kemudian ada beberapa karakteristik mendasar dari strategi pembelajaran kooperatif. Yang pertama adalah pembelajaran secara tim, yang kedua berlandaskan manajemen kooperatif, yang ketiga hasrat bekerja sama, yang keempat keterampilan bekerja sama, yang kelima prinsip pembelajaran kooperatif. Dalam penerapan strategi pembelajaran kooperatif ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah ketergantungan positif, tanggung jawab, interaksi dengan tatap muka, partisipasi, dan juga komunikasi. Kemudian langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Ada beberapa langkah untuk memulai pembelajaran kooperatif. Berikut penjelasan lebih lanjut tentang langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Yang pertama adalah penjelasan materi, mengorganisasikan peserta didik dalam beberapa kelompok. Yang ketiga evaluasi, yang kelima memberikan penghargaan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.